Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, bersyukur kita hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk saling menyapa, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dan hari ini kita mau diteguhkan dengan sebuah perenungan yang kita sadari kita ini adalah orang-orang yang lemah, yang rapuh, yang terkadang ketika kita ingin menasihati, mengingatkan, atau sharing pengalaman kepada sesama, kesaksian, kita dikuasai dengan, aku saja tidak sempurna, aku saja masih jatuh bangun, aku saja masih berjuang begitu ya. Sehingga terkadang kita lebih memilih diam daripada sharing, menyuarakan yang benar, ataupun mengungkapkan sesuatu yang meneguhkan sesama. Untuk itu, hari ini kita mau belajar dari seorang Paulus dengan kesadarannya bahwa di balik kata dari orang yang lemah ada sebuah kekuatan. Jadi konteksnya kita tahu bahwa 1 Korintus, kitab ini merupakan kitab yang di dalamnya Paulus sedang memiliki 2 alasan utama dalam pikirannya ketika membuat surat ini. Yang pertama, untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepadanya, dan hal-hal ini meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus, tapi dianggap Paulus sebagai dosa serius. Yang kedua, untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus. Hal-hal ini meliputi soal-soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan dan sebagai jemaat. Sehingga di awal pada bagian 1 Korintus pasal 2, Paulus menuliskan demikian, jemaat yang dikasih Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun penderitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kalau kita perhatikan Paulus dengan sadar, dia punya tujuan yang baik kepada jemaat 1 Korintus, tetapi dia tidak fokus pada apa yang menjadi pergolakan ataupun kesalahan ataupun apa yang jemaat Korintus alami, tetapi dia fokus kepada Yesus Kristus yang sebagai penguat dia, untuk dia meneguhkan, untuk dia berkata-kata, untuk dia menolong jemaat Korintus. Dan di sini dia menegaskan bahwa dia hadir juga dengan kelemahan, takut dan gentar. Tetapi dia tahu ketika dia berkata-kata, dia memberitakan firman hikmat itu bukan karena dirinya. Tetapi karena apa? Keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman jemaat tidak bergantung pada hikmatnya sebagai manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus yang kita tahu begitu hebat, juga pintar dan mengetahui banyak hal tentang dinamika Taurat dan sebagainya, tetapi ia tidak menempatkan itu sebagai bentuk bahwa ini loh aku hebat gitu ya, tetapi dia meyakinkan jemaat bahwa dia hadir karena kekuatan Roh Allah, sehingga iman mereka bergantung bukan kepada Paulusnya, tetapi kepada Allah sendiri. Kiranya Tuhan juga meneguhkan kita saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita pintar, hebat, kita berkata-kata itu bukan karena diri kita, tetapi karena kekuatan dari Roh Allah. Dan juga ketika kita mendengar kata-kata orang lain yang wow, sangat menginspirasi, sangat memberkati,
Jangan lihat dirinya yang juga punya kelemahan, tetapi lihatlah di baliknya ada Allah yang bekerja lewat dia. Ada Allah yang menuntun, menopang dia untuk bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan menolong kita juga, para jemaat yang dikasih Tuhan, yang juga lemah ini, tetapi Tuhan kasih kekuatan agar kita pun dipakai Tuhan menguatkan sesama kita. Iman, pengharapan, dan kasih kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.